Yesus, karena kasih dan kemurahan-Nya. Kita akan tunduk sejenak, kita berdoa dalam hati kita. Kita undang Tuhan Yesus di saat ini. Tuhan, kita mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Biar kita senantiasa kudus dan layak untuk menyembah Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Pada pagi yang cerah ini, pagi yang indah itu Tuhan, kita sudah diberikan kesehatan sampai hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kita hormati Tuhan Yesus karena Dia adalah Raja segala Raja. Dia Tuhan Allah kita yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Karena Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah lalai akan janji. Tepat pada waktunya Dia kasih. Kasih Tuhan tetap
manusia Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah, kami punya Bapa, kami punya penolong yang sangat besar Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang selalu mengerti hidup kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan akan segala kebutuhan kami Yesus. Yang sakit Tuhan selalu sembuhkan, yang lemah iman Tuhan selalu menguatkan, yang menghadapi masalah Tuhan selalu Tuhan beri jalan keluar, selalu dan selalu Tuhan. Tuhan, kami tahu Yesus, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bangga kepadamu Yesus. Kami bangga Tuhan. Yesus luar biasa dalam hidup kami. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama Kau. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama Kau. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu lah yang memungkinkan kami berada di tempat ini. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu hanya satu tujuan, yaitu untuk menyembah, mempermuliakan, memuji nama Tuhan Yesus Kristus saja. Kami mudah Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menopang dan menolong kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati ya Tuhan setiap hamba yang melayani dan kami semua. Kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Terima kasih Bapak. Masih ada cita-cita ya? Amin. Amin. Tuhan. Kami di sini pakai baju merah putih karena bulan ini bulan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ya. Indonesia sudah dimerdekakan tanggal 17, tanggal 18, 3 hari lagi. Kita bersyukur Indonesia sudah dimerdekakan dan hati kita pun juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Karena kita sudah bebas
bebas menyembah Tuhan tanpa kita mau ketika kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuhan, kita langsung berdoa ke Tuhan tanpa melalui siapapun ya, tanpa ada lewat perantara siapapun. Kita langsung berdoa sama Tuhan, meminta ampun sama Tuhan, berdoa syukur sama Tuhan. Jadi kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, jadi kita senantiasa tidak ada batasan kita, tidak ada batasan apapun, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa dalam hidup kita. Kita akan berserah-serah untuk Tuhan Yesus, karena kita sudah terima sukacita dari surga. Terima
Kita akan mendengarkan kesaksian dari Mbak Kris. Mbak Kris. Shalom Bapak Ibu semua. Saya mau berterima kasih ke Tuhan terutama. Saya juga mau berterima kasih ke keluarga besar GKI Anak Tunai yang sudah mendoakan saya. Saya sudah sembuh sekarang dari operasi. Saya juga sudah pulih sepenuhnya dan sekarang saya diterima di UPH di Fakultas Keperawatan. Terima kasih banyak karena ini bukan suatu kebetulan tapi rencana Tuhan, karena yang proses yang saya lewati dari mulai tes itu bukan suatu hal yang mudah, karena ada 4 tes yang harus saya lewati dan puji Tuhan semuanya juga berjalan lancar dan ya sekarang saya diterima. Mungkin bulan ini saya sudah berangkat karena mulai tanggal 25 Agustus saya sudah mulai masuk di perkuliahan. Saya juga minta doanya kembali agar saya bisa sampai di Tangerang dengan selamat dan saya juga bisa menjalani perkuliahan selama 4 tahun dengan lancar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya Tuhan ya. Saya percaya semua. Kalau saya sudah nggak bisa kuliah ya. Anak-anak muda semuanya. Jika mengandalkan Tuhan, apapun yang kita minta, pasti Tuhan berkati. Nah, jangan berharap cepat ya. Lama pun Tuhan pasti akan jawab. Tuhan pasti tepat pada waktunya. Ada lagi? Monggo Pak Ali. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami mengucapkan syukur kepada Ibu Gembala maupun Bapak Gembala yang selalu membimbing kami untuk selalu berdekat pada Tuhan. Ketika kami seminggu ini, Pak, sebenarnya kami masih pakai tongkat. Tapi ini apa yang terjadi? Waktu hari Kamis, kita ditelepon sama dari Barat, itu orang Islam. Dia anaknya Islam, dia ada yang Islam, Kristen. Tapi ketika itu dia nelpon kepada kami, Pak Ali, kami minta tolong dan doa. Soalnya rumah kami katanya dilemparin dilemparin kotoran. Kata saya bukan dukun, tapi saya kalau memang memerlukan doa, agar saya katanya kami selalu mengatakan. Ketika kami datang sebenarnya kami belum sehat, ketika kami masih pakai tongkat, kami memberanikan diri, kami berdoa dulu pada Tuhan, kalau memang Engkau yang memerintahkan kami berangkat ke barat, kami lakukan Tuhan. Ketika itu kami berdua bersama istri kami, kalau ada anak perempuan yang orang perempuan yang minta doa, kami tidak mau sendiri, kami bawa istri kami. Ternyata puji Tuhan kami tidak membawa tongkat. Apa yang terjadi di sepanjang perjalanan dari rumah ke barat, kami bawa motor boncengan istri kami, dan kami juga bawa cucu kami yang nomor 1. Sepanjang jalan itu kami berdoa, Tuhan urapi kami Tuhan di sepanjang perjalanan ini sehingga kaki kami tetap sehat Tuhan. Kami ingin selalu belajar untuk melayani apapun yang terjadi di keluarga kami mau belajar. Ketika gitu kami berdoa terus sepanjang jalan, udah sampai di rumah kita berdoa, tiba-tiba datang telepon lagi, Pak Ali, tolong mampir ke rumah saya. Saya mampir lagi ke teman saya, saksi mata ya istri saya. Ketika itu kami datang berdoa, akhirnya berdoa kepada Tuhan dengan agama kami sendiri. Apa yang terjadi? Saya tidak minta apa-apa ya, tidak minta upah apapun. Ternyata mereka itu membawakan kami, kalau orang Jawa bilang tempe gembos. Tempe gembos itu bukannya 5 yang dibawain kami, tetapi
ada 15 atau 20 ya, 20 gembos. Tetapi apa namanya? Tuhan, kami mengucapkan syukur berkat yang telah Kau berikan. Padahal kalau menurut kekuatan kami, kesehatan kami tidak mampu. Apalagi kami terus terang mempunyai uang di dompet cuman ada 10.000, itu untuk bensin. Tapi kami tetap melakukannya. Itu udah sampai rumah, kami mikir sama istri kami, "Mah, bos 20 biji itu buat apa, Mah?" Akhirnya kami apa? Kami bagikan ke tetangga kami. Puji Tuhan, kami selalu untuk belajar untuk dekat lagi pada Tuhan. Dan kami juga belajar apa yang dibimbing oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami tetap selalu memperingatkannya. Terima kasih kesaksian kami ini, biarlah kesaksian kami ini untuk memberi kepada muda-mudi yang belum rumah tangga maupun yang masih semangat. Marilah kita melayani Tuhan, jangan pantang mundur apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, di pribadi kita sendiri. Mari kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Terima kasih kesaksian kami, biarlah untuk menjadi kekuatan bagi kita. Lagi ya dari kami ini kaum ibu, jadi sudah merasakan punya anak dari kecil, bayi sampai dewasa, dan kami juga merasakan begitu luar biasa kasih Tuhan. Karena rencana Tuhan itu indah dalam hidup kami semua. Ibu Susi juga ibu. Tidak bisa. Oh, udah. Ya, kita akan lanjutkan dengan indah rencana Tuhan. Berkatnya bukan luar biasa ini, sudah melalui proses yang panjang. Saya belum, mungkin sudah selesai ya Bu.
lain. Jadi gak ada bapak-bapak, bukan dirasani ya, tapi saling mencurhatkan hati seorang ibu, hati seorang wanita. Jadi saya senang sekali kalau ikut PW itu. Apalagi kalau banyak orang sebenarnya enak ya. Paling hanya berapa ya, hanya 5 orang yang datang. Saya bersyukur. Jadi ada sesuatu hal itu yang bisa didoakan bersama. Ya, kalau dulu seperti pujian ya, sebenarnya saya kalau nyanyi itu tuh nggak senang. Karena apa? Ada kata-katanya hati menderita dan tak berdaya gitu. Jadi, tapi di bagian terakhirnya itu, tapi gue mengerti sekarang, anak indah rencana Tuhan. Kita nggak tahu ketika nanti awal-awal itu jatuh bangun sampai tersiap-siap entah itu sandung apapun, tapi ternyata Tuhan itu di depan indah rencana Tuhan. Nggak tahu apa rencana Tuhan, saya juga nggak tahu apa rencana saya. Rencana Tuhan untuk saya, keluarga saya nggak tahu, tapi Tuhan itu sudah punya rencana yang indah dalam hidup kita semua. Amin. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah hati kita semakin dikuatkan, kita semakin mengerti jalannya Tuhan Yesus, dan kita semakin diberkati, kita semakin dijamah hati kita untuk semakin setia dalam Tuhan.
Tanpamu kami tidak bisa apa-apa. Kami hanyalah ranting yang tidak bisa hidup sendiri tanpamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu menempel pada pokok anggur itu, supaya hidup kami Tuhan tidak menjadi kering, tidak berkekurangan, melainkan disegarkan, dicukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena memang kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, melalui kebenaran akan firman-Mu Tuhan, semakin kami dikuatkan, semakin kami mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran akan firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan dan percaya bahwa melalui firman-Mu Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Ini hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema Tuhan, baik bagi hamba-Mu juga bagi semua yang mendengarnya. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali ketemu dalam kasih Kristus. Saya bersyukur hari ini saya mendengarkan banyak kesaksian tentang pergumulan hidup ya. Jadi setiap orang pasti mengalami yang namanya pergumulan hidup gitu ya. Pencobaan-pencobaan datang semuanya. Bukan berarti saya tidak mengalaminya. Kalau dibilang enak Bu Eni nggak mengalami apa, oh kita juga mengalami gitu ya. Jadi mungkin persoalannya kelihatannya sama, tetapi Tuhan melihat kemampuan setiap kita. Saya dan Bu Tati ini, wah, kalau kita cerita mungkin ternyata juga bebannya berat gitu ya. Tetapi kami tidak mau sampai semua itu menjadi hal yang merusakkan kita, maksudnya menghilangkan semuanya, tetapi kita belajar bahwa pencobaan itu sebenarnya memang harus kita alami ya, ujian itu. Asalkan bukan karena kesalahan kita ya. Kalau kesalahan kita ya jangan ngomong, ini datangnya dari Tuhan. Ya nggak mungkin, Tuhan itu tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai gitu ya. Jadi semuanya itu tergantung dari kita. Kalau itu kita sudah, aku tuh sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, saya sudah sesuai dengan firman, berarti ujian kita. Tetapi kalau itu karena kesalahan kita, ya kita harus menanggungnya sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sendiri, dia mengatakan demikian, ya kan? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini hal yang luar biasa. Apa sih sebenarnya pencobaan itu? Kata pencobaan ini adalah menunjukkan kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Jadi kita harus mikir juga, ini dari dunia atau iblis atau dari diri kita sendiri kan gitu ya. Nah, Yakobus sendiri dia menuliskan di dalam kitabnya bahwa dia mengirim surat itu kepada orang-orang yang percaya yang tercerai-berai. Saudaraku, dalam pencobaan di dunia ini, mari seperti di dalam firman Tuhan katakan bahwa itu pencobaan-pencobaan biasa. Meskipun kadang kita membuat hal itu membuat kita ini lemah, air mata keluar pasti gitu ya. Nah, tetapi bagaimana kita supaya
melihat, merasakan, mengalami semuanya ini seolah-olah kita ini bisa melewati semua, seolah-olah pencobaan ini kecil di hadapan kita. Kalau ujian yang dulu, Yesus harus makin besar, kita harus makin kecil. Kalau kita melihat persoalannya lebih besar, ya Yesusnya malah kecil. Tetapi ujian tadi yang terakhir itu, yang bujatur ibu-ibu katanya itu mengalami itu luar biasa. Terkadang memang hati kita menderita, terkadang hati kita ini tertekan gitu ya. Tetapi percaya bahwa kebahagiaan atas pencobaan harus kita ambil. Kebahagiaan atas pencobaan itu, bagaimana supaya kita ini bisa bahagia di atas pencobaan? Kalau pertanyaan bagaimana mungkin Bu dalam pencobaan kalau kita disuruh bahagia? Gak mungkin dong. Pencobaan itu kalau kita punya masalah itu kan pertama kelihatan dari wajah kita. Kalau kita merasakan aduh aku capek sekali dengan persoalan ini, itu pasti dengan wajah kita kelihatan. Saudaraku, mari kita belajar tentang kebahagiaan atas pencobaan, supaya kita ini bisa bahagia di atas pencobaan yang kita alami. Mengapa kita harus bahagia? Mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Waktu saya mempersiapkan ini, saya tidak ada janji. Biasanya saya kalau mau nanti memuji ini siapa tanya kadang ke Pak Catur, ke Pak Fanus, Pak nanti nyanyi ini ya. Tapi kemarin saya nggak ada janjian sama sekali. Tetapi saya gini, aduh kenapa Tuhan kok menekankan ini? Hari ini ternyata kesaksiannya tentang pencobaan, pergumulan yang dialami. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Mari saudaraku, kita baca ayat ini bergantian. Saya undang semua bangkit berdiri. Iman dan hikmat. Saya ayat yang genap, saudaraku semua ayat yang ganjil. Hanya 4 saja. 2, 3, 4, 3 ayat ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Silakan dulu. Hanya sampai 4 aja. Saudaraku, judul dari perikop ini adalah iman dan hikmat. Tetapi kita akan belajar bagaimana kita ini bahagia di atas pencobaan yang kita alami. Bagaimana supaya kita ini tetap tidak kehilangan sukacita surgawi saat kita ini mengalami pencobaan. Saudaraku, di minggu keberapa ya? Minggu terakhir gitu ya. Jadi waktu saya ini pelayanan minggu terakhir, nggak tahu saya ini sama sebenarnya hatinya nggak enak juga ya, tapi sama Tuhan dikasih sukacita sampai rekan-rekan saya yang bareng-bareng pelayanan itu ngomong, Bu, ini kok hari ini kok sukacita, kok semangat ya? Iya, kita harus semangat. Nggak taunya Tuhan itu mempersiapkan itu supaya tidak kehilangan sukacita atas kejadian yang terjadi itu. Seminggu sebelumnya saya dibuat Tuhan itu penuh dengan sukacita. Jadi pada saat terjadi dier gitu, saya aduh Tuhan ini ada apa ya. Tapi setelah itu saya mengucap syukur, aduh Tuhan luar biasa kejadiannya. Jadi Jumat malam itu biasanya anak saya kan pulang kerja, pengen pulang, terus dia ngomong, Mah aku sudah OTW ke Nguraseh gitu ya, kita janjian ketemu di Madiun gitu ya. Tapi biasanya selang berapa menit itu ngabari sudah di bis lah apa gitu ya.
ini kok enggak tiba-tiba telepon saya ini kaget, ojo kaget sih malah tak telepon tuh ngomong gitu. Ternyata gini, waktu dia tuh mau ke arah Bungurase, mobil yang dikendarai itu tiba-tiba entah bagaimana kecelakaan gitu ya di tol mau keluar ke Gunung Sali gitu ya. Jadi itu memang dari Banter jadi rodok kalem gitu ya. Jadi ngeremnya nggak nutup gitu ya. Nah saya kaget loh, hah masih kok ojo kaget sih, denger aku dulu, tapi aku tidak apa, tapi aku nutul mobil yang depannya, mobil liyo pisan man. Wes, apalah kamu sendiri piye, nggak apa-apa, ini mobilku diderek. Tiba-tiba tuh depan tuh ngerem gitu ya, depan sendiri tuh nggak tahu depannya apa gitu, ada truk ngerem, lah mobil Leo ini nutup ngeremnya. Nah anakku nggak nutup gitu ya, jadi nutul depannya gitu ya. Terus belakangnya nutup gitu ya. Terus ya wes aku nggak ngomong apa-apa, tapi orangnya minta ganti gini sudah ditawar gini. Akhirnya ya sih penting kamu nggak apa-apa lah. Nah, mobilnya kok diderek itu kena apa? Diputus. Nah radiator itu bocor, jadi kan nggak bisa mobilnya. Ya sudah terus dia telepon pimpinannya, yang kita nggak apa-apa, ya udah diganti. Ya wes nggak apa-apa wes, iya mah ya nggak apa-apa ya, ya wes nggak apa-apa. Karena saya tuh ngomong gini, ya sudah bersyukur, kamu belajar bersyukur. Terus saya nggak begitu sampai Madiun, ya wes nggak apa-apa, wes ayo makan pak gitu ya. Terus ayo bersyukur malam gitu, dan bersyukur, berdoa, didoakan orang yang pakai mobil itu supaya Tuhan memberkati, karena dia dipakai Tuhan untuk melindungi kamu sehingga kamu tuh tidak nabrak truk gitu ya. Nah, saya bersyukurnya Tuhan, ini kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, memang semuanya harus bayar harga gitu ya. Kita kan harus ganti rugi gitu ya. Nah, sementara orangnya diajak untuk ditanggung asuransi pihak ketiga nggak mau, mintanya uang tunai gitu ya. Nah, dari situ saya malamnya seperti kamu berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan itu melindungimu. Meskipun hal itu terjadi, tetapi semua dalam kendali Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak kehilangan sukacita kita? Mengapa kita harus bahagia atas percobaan? Karena pujian tadi mengatakan, indah rencanamu Tuhan. Di akhir itu pasti indah rencana Tuhan. Dan sebenarnya ini anakku ngomong gini, Mas Hendri ngomong gini, ojo kesaksian deh, mungkin doa keluarga dulu yo mah, ngomong gitu. Nanti maknya kepikiran gitu. Takutnya oma kepikiran gitu ya. Ya wes ndak soae. Tapi hari ini karena semua kesaksian itu, tetapi yang saya pilihkan bukan karena gimana, tetapi ada perlindungan Tuhan. Kalau kita ini sudah sejalan dengan Tuhan, berarti semua dalam kendali Tuhan. Meskipun ada sesuatu yang terjadi, tetapi semua itu ada dalam kendali Tuhan, sehingga tidak terjadi sesuatu yang menimpa. Tak lihat kamu yang luka mana, enggak. Coba kalau dia tuh ngerem mendadak, terus ketatap, terus gimana gitu ya, enggak. Cuman kakinya itu mungkin karena dia kan tinggi ya, kakinya mungkin natap apa gitu, cuma tak kasih minyak gitu aja sudah, enggak apa-apa mah, berapa. Sampai satu kepikiran sampai barang sana gimana, ada gimana, enggak, semuanya baik gitu ya. Itu menandakan bahwa Allah itu memperhatikan kita. Semua dalam kendali Tuhan. Mengapa kita harus bahagia di atas pencobaan kita? Yang pertama, karena ini adalah ujian iman yang harus kita hadapi. Di ayat yang ketiga dikatakan demikian dari Yakobus 1, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini adalah ujian tentang iman. Kenapa? Karena akan menghasilkan ketekunan. Coba kalau iman itu tidak pernah diuji, apa yang terjadi? Kita tidak akan tekun. Kita tidak akan hidup semakin melekat kepada Tuhan. Kita akan hidup menurut kehendak kita sendiri. Tapi kalau ujian iman kita ini harus terjadi dan harus kita alami, itu supaya kita ini menghasilkan ketekunan.
Dengan sukacita akan menghasilkan iman yang teguh. Makanya jangan kehilangan sukacita kita. Apapun yang terjadi, tetap kita tuh harus bersukacita. Jangan kita bermelas-melas sehingga dilihat orang, wih ini bermasalah, mari kita tolong. Wih jangan, karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Roma 5 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudaraku yang terkasih, mari kalau kita menghadapi pencobaan, kita belajar merenungkan diri, belajar berpikir tenang, supaya kita tahu bahwa apa yang kita alami ini sebenarnya maksudnya Tuhan apa sih? Apa ini karena kesalahan kita? Ya kita bertobat gitu ya. Karena semua memang harus menanggung gitu ya. Menanggung akibat, ada sebab dan ada akibat. Jangan kita minta mujizat tapi nggak mau masalahnya, nggak ada. Nggak ada jalan keluar kalau kita nggak punya masalah. Kalau punya masalah baru kita ada jalan keluar. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sudah jatuh ketimpa tangga, tetapi harus disuruh bergembira, bersukacita. Oleh sebab itu, saudaraku, waktu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit tentang hal yang bahagia, tentang harus bahagia bagaimana di dalam Matius 5, Tuhan katakan demikian. Meskipun kita belum mengalami hal yang seperti ini, Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Meskipun kita belum mengalami hal yang seperti ini, tetapi Tuhan Yesus tekankan harus tetap bersukacita. Jangan kita kehilangan sukacita, karena ujian iman ini akan menghasilkan tabiat yang mantap dan pengharapan yang dewasa. Kalau kita tidak pernah mengalami namanya ujian, kita nggak akan dewasa. Iman kita dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan, dengan tantangan hidup, dengan persoalan yang ada, dengan cobaan-cobaan yang ada, maka kita dikatakan bisa lolos ini menjadi dewasa. Jadi kesulitan itu bukan, aduh Tuhan ini kok gak mari-mari ya, tetapi sebenarnya itu adalah tanda supaya bahwa kita ini mengakui komitmen kita kepada Allah. Jangan kita ngomong gini lah, kalau masalah banyak, aduh Pak Gembala aku gak ke gereja dulu ya, masalahku belum selesai. Seharusnya kita harus belajar bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap pergi ke gereja, karena di situ kita juga menerima taburan firman Tuhan dan mengerti jawaban atas pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, jangan kehilangan sukacita kita waktu pencobaan itu datang. Tetap bergembira sehingga kita bisa mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kalau kita nggak bisa seperti itu, kalau itu kesalahan kita, aku tahu Tuhan bekerja dalam segala hal. Kesalahan ini kita kok Tuhan bekerja, ya enggak, tanggung sendiri. Kalau daging kita yang membuat kesalahan, ya tanggung sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mari kita belajar saat kejadian itu terjadi. Kenapa? Tanya kepada Tuhan, ada apa? Kalau ujian iman,
itu membuat kita semakin teguh, semakin kuat. Kita dibentuk semakin dewasa menjadi seperti karakter Kristus. Jadi kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Saat kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita akan menjadi kuat. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan namanya. Bisakah kita mengatakan hal itu? Engkaulah Tuhan pengharapanku, meskipun banyak hal yang terjadi di depanku, aku tetap percaya bahwa Tuhan ada bersamaku, bahwa hidupku ada dalam kendali Tuhan. Dan hal itu yang terjadi, aku tidak mau kehilangan sukacita surgawi. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman kita diuji, apakah tekun dalam menghadapi semua. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya kita tetap bahagia? Mengapa kita harus bahagia di atas pencobaan yang kita alami? Apa maksud Tuhan? Untuk menghasilkan buah yang matang. Di ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Untuk menghasilkan buah yang matang. Kita tahu semua bahwa untuk menjadi buah yang matang perlu proses. Kita punya pohon buah, misalkan pohon mangga. Mangga itu untuk menjadi matang, dia proses dari bunga, dari yang jadi buah kecil, semakin gede jadi matang. Jadi perlu proses. Apakah dalam perjalanan proses ini tidak ada halangan, tidak ada gangguan? Oh, banyak. Kalau anginnya banter, bunganya rontok, nggak terjadi buah. Kalau ada hujan, buahnya nggak akan manis. Padi saja butuh proses. Sekarang 3 bulan, dulu 6 bulan ya. Jadi padi itu kalau sudah tanam, dia bertumbuh, mulai berbuah, ada saja halangannya. Entah itu hama, entah itu banyak. Akhirnya ada yang gagal panen, ada yang panen yang diharapkan tidak sesuai. Begitu juga kita manusia. Untuk mencapai matang, kita juga melewati banyak ujian. Dengan ujian itu yang menimpa kita, maka kita diuji oleh Allah untuk kesungguhan iman kita. Kalau dalam ujian itu kita nggak sungguh-sungguh, ya nggak lulus. Kalau dalam ujian itu kita terus wis melo Tuhan itu kok abot men ya, wis aku tak meninggalkan Tuhan. Waduh, ya gak lulus. Enaknya cuma sebentar, saudaraku. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kehidupan itu bukan terjadi sekarang saja. Karena ini adalah sementara. Setelah ini ada kehidupan lain, kehidupan kekal. Pilihannya hanya 2, surga atau neraka. Hari-hari ini waktu penantian, Tuhan menguji setiap umatnya. Apakah kita tetap beriman kepadanya? Dalam proses ini
saudaraku, jangan kita merasa lengah, jangan kita merasa lelah. Memang lelah, tetapi coba ingat, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, setiap musim yang berganti di dalam hidup kita, itu Tuhan campur tangan. Kalau kita melibatkan Tuhan. Persoalannya kadang kita tidak melibatkan Tuhan, sehingga kita itu menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tetapi mari kita koreksi. Setiap kejadian itu biarkan kita tenang dulu, supaya kita bisa berpikir dengan baik. Karena Allah memuji iman kita untuk menjadi matang dan tak tergoyahkan oleh apapun. Meskipun ada angin besar, meskipun ada badai, meskipun ada kerikil, meskipun ada batu, iman kita harus tetap teguh di dalam Dia untuk menjadi matang. Saudaraku, kalau kita melihat hal ini, kalau kita mengalami hal ini, siapa yang tidak merasakan tidak berat? Setiap orang pasti pada waktu dihantam persoalan, pada waktu dihantam percobaan, pasti seketika itu kita syok, kita terjadi. Waktu kita ibadah kaum wanita, kalau terjadi seperti itu gimana wanita? Pertama-tama pastilah namanya wanita emosi. Ada yang ini ngomong jangan sok rohani, kebiasaan aja. Setiap kali terjadi bagaimana? Emosi pasti, ngomel pasti. Tetapi setelah itu harus memikirkan. Tetapi mari kita belajar, pada saat terjadi sesuatu kita harus tenang dulu, supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kita. Kalau pertanyaan Bu ini apa ya? Dulu ya pasti proses seperti itu, tapi sekarang harus belajar. Saya mulai tenang. Setiap kali saya tidak akan ngomong apapun, saya diam dulu, berpikir dulu. Kalau nggak ada jawaban ya saya nggak akan komen apa-apa. Sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan itu memimpin hidup kita. Setiap musim Tuhan pimpin kita. Supaya apa? Kita tetap berbuah di dalam segala musim apapun. Tetap berbuah, dan buah itu harus matang, supaya orang itu melihat ada Yesus di dalam hidup kita. Waktu pujian yang pertama dinaikkan tadi, saya dengan Bu Tati ini langsung tolak-tolak, kok podo yo gitu. Dan saya memang nggak ada janji apa-apa, tetapi Tuhan itu kan baik. Jadi ada penyampaian, ada yang dikuatkan. Saya sendiri juga, Tuhan ini waktu saya mempersiapkan, aduh ini kok menjadi rema untuk aku ya, bahwa seharusnya kita tuh dalam segala hal, pencobaan, persoalan, masalah yang kita hadapi, tetap bergembira, tetap bersukacita. Jangan kita nggak bersukacita, sehingga kita kan bisa ngomong nih, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Itulah Tuhan kita yang luar biasa, itulah Allah kita yang dahsyat. Yesus Kristus yang kita punya tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Apapun persoalan kita, apapun musim yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu ada bersama kita sampai kita mencapai pada akhirnya
yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Pada saat menghadapi pencobaan, kalau belum dewasa pasti gerusa-gerusu. Akhir-akhir ini saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih anakku hikmat oh Tuhan, supaya aku tuh bisa ini loh, jalan keluar itu apa toh Tuhan. Begitu dapat jalan keluar, semalam nggak bisa tidur gitu ya. Begitu saya ambil keputusan, ya Tuhan, besok aku telepon, saya langsung bisa tidur. Jadi mari kita harus menunjukkan bahwa kita punya Tuhan Yesus, punya Allah yang hidup, yang memperhatikan hidup kita. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus bahagia di atas pencobaan kita? Yang ketiga yaitu supaya kita ini menjadi sempurna dan utuh. Di ayat yang keempat dikatakan demikian, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Menjadi sempurna dan utuh. Untuk proses menjadi sempurna itu perlu kita itu tetap berbuah yang matang. Kalau kita tidak matang, kita nggak bisa sempurna. Bagaimana proses kedewasaan kalau kita tidak pernah melalui proses? Saya percaya Mas Rizal dengan anak-anak yang kecil itu tetap mendidik anaknya, tidak akan dibiarkan anaknya kamu sik cilik wis ngene terus, wae bentokne cilik gitu. Tetapi pasti dikasih proses, oh diajari begini, diajari terus. Kalau jalan, kalau jatuh, wes gak usah jalan, gak usah belajar, Pak, mungkin begitu. Tetap ayo latihan lagi untuk menjadi sempurna dan utuh. Secara alkitabiah ini mencerminkan pengertian tentang kedewasaan. Kedewasaan kita kan perlu diuji. Kalau tidak ada ujian, bagaimana dewasa? Saya berusaha lihat di grup GKIN ini, tapi kalau pagi tidak bisa, kadang siang, kadang malam, tapi berusaha pagi ya. Saya bersyukur Pak Ali ngomong, saya belajar buat renungan, tapi luar biasa, singkat tapi padat gitu ya. Itu luar biasa. Saya ini bukan berarti kita ini perlu pembicara yang tenar-tenar, tapi kita kadang maksudnya yang tidak kelihatan, yang tidak menonjol, itu seringkali malah menguatkan. Saya mikir ini luar biasa, nah. Wah, ini meringankan beban Bapak Gembala. Kalau ada yang buat renungan setiap hari, Pak Gembala jadi wah, berarti pemuritannya berhasil gitu ya. Mari saudaraku, kalau kita ini untuk menuju proses menjadi sempurna dan utuh, harus mempunyai hubungan yang erat dan benar dengan Allah kita. Dari situ kita akan menghasilkan buah yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah. Mengasihi dengan sepenuh hati. Jangan kita seringkali ngomong, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita sering nyanyi itu, tetapi cuma di bibir aja. Bagaimana kita buahnya supaya kita untuk menuju sempurna dan utuh, harus perlu tindakan yang kita lakukan, supaya orang itu loh melihat bahwa firman itu benar-benar hidup dan harus dihidupi di dalam hidup kita. Bahkan di dalam perjanjian lama di Ulangan 6 ayat 5 dikatakan mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan Yesus sendiri mengulangnya di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Total.
mengasihi itu bagaimana? Ya lakukan perintah Tuhan, hidup di dalam Yesus, sehingga kita hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saya belum sempurna, saya pun belum. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi setiap hari kita diproses untuk menjadi sempurna dan utuh sampai Yesus datang yang kedua kali. Hari ini kita diingatkan, saat kita menghadapi pencobaan, jangan kita menyalahkan Tuhan. Tetapi di ayat yang kedua dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Percaya saat kita menghadapi pencobaan kita tetap bersukacita, maka seperti kita ini tidak punya beban. Karena Yesus sendiri berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena kuk yang kupasang adalah ringan dan bebanku ringan. Kurang enak bagaimana dengan Tuhan Yesus. Jangan kita meninggalkan Tuhan Yesus karena menghadapi pencobaan hidup. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus karena kedudukan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus karena harta. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus karena alasan apapun. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa semua yang terjadi, pencobaan yang kita alami, kalau itu bukan dari daging kita, itu semuanya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Karena Yesus ingin kita ini mempunyai iman yang tangguh diuji. Dalam iman yang tangguh kita bisa berbuah yang matang. Dalam berbuah yang matang kita menjadi sempurna dan utuh seperti Yesus. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita koreksi setiap hati kita. Mari ibu-ibu yang cantik, silakan naik. Mari Bu Tati. Saya tadi ngomong seperti ini. Sudah lama loh pelayanan di DKI kan. Bu Yu sekali-kali melok nyanyi tak gitu. Ini singer yang handal. Jadi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Apakah selama ini kita sering gedumel, sering kita ini mangkal dengan Tuhan, kenapa Tuhan hal ini terjadi? Tapi hari ini Tuhan Yesus katakan, tetap berbahagia walaupun kamu menghadapi banyak persoalan. Karena di setiap musim persoalan itu Tuhan turut bekerja. Tuhan ada bersama kita, menyertai kita di setiap musim hidup kita, sehingga kita menghasilkan buah setiap musim, dan buah itu adalah buah yang matang yang menghasilkan kesempurnaan yang utuh.
Mari kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita, bahwa Tuhan Yesus ada selalu bersama kita. Apapun musim hidup kita, Tuhan ada bersama kita. Kasih-Nya tidak terbatas, lebih dari samudra. Kebaikan Bapa itu tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam setiap musim hidup kita, mari kita bisa bersyukur. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kenapa kita disuruh bahagia? Karena ini adalah ujian iman kita. Mengapa kita disuruh bahagia di atas pencobaan? Karena supaya kita ini, iman kita semakin tekun dan menghasilkan buah yang matang. Mengapa kita disuruh bahagia? Karena kita ini supaya sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Siapapun yang menghadapi persoalan pada hari ini, mari kita tetap bahagia. Karena ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari angkat tangan kita. Kita katakan lebih luas dari samudra. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan
kasih ini tadi. Kalau sekarang seharusnya ini musim kemarau ya, tapi tadi kemarin sudah hujan. Saya juga